Di balik ketegasan sebagai seorang polisi, terdapat 2 orang anggota Bayangkara yang memiliki kepedulian yang sangat besar pada dunia pendidikan, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepedulian 2 insan Bayangkara pada dunia pendidikan ini diwujudkan dengan membangun sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Talkshow Presisi kali ini bersama saya Mentari Detanzil akan membahas secara mendalam mengenai 2 anggota polisi Polres Sukabumi kompak mendirikan sekolah gratis. Saat ini telah bergabung bersama kami Brigadir AK Mahpudin, Babin Kamtipmas Polsek Cisolok Polres Sukabumi, dan juga Bribka Sandi Praja, Babin Kamtipmas Polsek Cibadak Polres Sukabumi Polda Jawa Barat. Terima kasih Bapak-Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir ke studio kami. Membicarakan mengenai mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu begitu. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya apa? Mungkin bisa ke Pak Aka terdahulu. Ya, untuk latar belakang pendirian sekolah, khususnya SMK Bayangkara, kita lihat dari geografis Kabupaten Sukabumi ini memang dari sektor pertanian dan perikanan. Kebetulan di daerah Cisolok ini lebih dominan ke sektor perikanan. Maka dari itu SMK Bayangkara ini hadir untuk memfasilitasi, membantu warga masyarakat yang notabene bagi para generasi muda yang tidak bisa melanjutkan sekolah, dapat kami bantu. Oke, untuk siapa saja Bapak sekolah gratis ini diberlakukan? Untuk sekolah gratis ini kita khususkan bagi keluarga yang tidak mampu, anak yatim piatu, dan orang-orang atau warga yang sekiranya harus kita prioritaskan untuk program sekolah gratis ini. Baik, mungkin bisa beralih ke Pak Sandi. Sama-sama mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Apa yang melatar belakangi Pak Sandi untuk melakukan hal demikian? Yang melatar belakangi di Kabupaten Sukabumi itu kan penduduknya itu hampir 2.500.000. Sekolah SMK itu di Sukabumi kurang lebih sekitar 155. Nah, di sini kita melaksanakan program dari menindaklanjuti presisi Bapak Kapolri, nawacita Bapak Presiden yaitu negara hadir di tengah-tengah masyarakat, dan juga program ADD Bapak Kapolres Sukabumi. Kami melatar belakangi mendirikan sekolah ini karena memang khususnya di SMK Tunas Bayangkara ini banyak anak-anak yang putus sekolah, Bu. Putus sekolah mungkin karena terkendala biaya, kemudian juga banyak yang putus sekolah itu karena kurang mampu juga, dan yatim piatu. Ya di situ yang melatar belakangi saya untuk mendirikan sekolah ini, Bu. Dan kebetulan juga amanat dari almarhum Ibu dulu menitipkan kepada saya, bila menjadi seorang anggota polisi, kamu harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, pesan dari almarhum orang tua itu yang menjadi dasar saya mendirikan sekolah gratis di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi ini, Bu. Baik, lalu apakah ada kriteria dari warga yang kurang mampu ini? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Kriteria kurang mampu ini seperti apa yang bisa masuk ke dalam sekolah Bapak? Mungkin bisa beralih ke Pak Aka terdahulu. Kalau untuk kriteria kurang mampu di sini, ya otomatis secara finansial perekonomiannya itu menengah ke bawah. Ya, dalam arti menengah ke bawah ini kategorinya jangankan untuk menyekolahkan anak, untuk mencari makan pun susah atau seperti apa. Nah itu warga atau masyarakat yang sampai di ranah tersebut kita harus prioritaskan, kita harus bantu sehingga anak-anak penerus generasi bangsa ini tidak sampai putus sekolah. Ya, dengan hadirnya SMK Bayangkara dan SMK Tunas Bayangkara ini solusi bagi penerus bangsa yang berkeinginan untuk meneruskan jenjang lebih tinggi, akan tetapi
keterbatasan secara finansial ataupun keadaan apapun, ya kita bisa memfasilitasi ke hal tersebut. Baik, bagaimana dengan sekolah yang dengan Pak Sandi inisiasi? Apakah ada kriteria tertentu untuk definisi kurang mampu di sini seperti apa, Bapak? Definisi kurang mampu di sekolah yang saya dirikan ya memang rata-rata di kampung saya itu, lokasi sekolah SMK Tunas Bayangkara itu memang pekerjaannya itu rata-rata buruh, Bu ya. Rata-rata buruh. Ya mereka ya tadinya awalnya tidak mau melanjut sekolah, Bu. Rata-rata di kampung itu lulus SMP itu bekerja ataupun menikah, Bu ya. Nah, di situ kita ajak masyarakat agar lanjut sekolah, ajak masyarakat door to door yang tadinya tidak mau lanjut karena mungkin terkendala biaya ataupun jarak sekolah yang sangat jauh, ya mereka alhamdulillah, Ibu ya, bisa lanjut di sekolah kita. Apakah ada persyaratan khusus untuk warga yang kurang mampu ini untuk bisa mendaftar ke sekolah Anda? Silakan Pak Aka. Kalau secara pendaftaran khusus atau apa, kita sebetulnya tidak ada ke arah situ. Persyaratan secara reguler dengan sekolah yang lain pun sama sebetulnya. Akan tetapi kita memprioritaskan bagi khususnya keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dan anak yatim piatu. Contohnya sekarang Ibu Mbak Tari, yang terjadi di SMK Bayangkara, ada beberapa anak dari rumah ke sekolah itu jauh, kita fasilitasi juga asrama. Tempat saya ya saya hibahkan untuk mereka, tempat tinggal saya hibahkan untuk ditinggal oleh mereka gitu. Jadi kita sampai sejauh itu memfasilitasi agar mereka bisa bersekolah. Jadi untuk ke kategori khusus persyaratan tidak ada, yang penting orang tua tersebut ya menyampaikan kepada kita bahwa keadaan mereka seperti apa, ya kita akan bantu semampu kita untuk memfasilitasi sehingga anak tersebut atau anak dari keluarga tersebut bisa sekolah sampai dengan selesai. Baik, sudah ada berapa siswa di sekolah Pak Aka saat ini? Kalau untuk di sekolah SMK Bayangkara semuanya kurang lebih hampir 78-80 siswa. 80 siswa. Bagaimana dengan Pak Sandi, Bapak? Kalau di SMK Tunas Bayangkara, kebetulan Ibu baru berdiri 2 tahun ya. Untuk tahun pertama itu siswanya 35 siswa. Dan yang tahun kedua alhamdulillah sudah ada 55 siswa. Total siswa semua sekitar kurang lebih 95 siswa itu. Baik, apakah ada kriteria dari kurang mampu di sini untuk sekolah Pak Sandi? Kriteria dari kurang mampu Apakah ada persyaratan khusus begitu? Persyaratan khusus tidak ada, Ibu. Yang penting anak-anak yang mau lanjut sekolah kita rangkul dan kita ajak untuk bersekolah aja itu. Ya. Yang menarik di sini adalah dari Pak Aka dan Pak Sandi juga mendirikan sebuah sekolah itu, sekolah menengah kejuruan. Apa yang menjadi concern Anda untuk mendirikan sebuah sekolah menengah dari sekian banyak jenjang pendidikan? Silakan Pak Aka. Baik Mbak Tari, jadi di sini kenapa saya lebih konsentrasi membangun sekolah menengah kejuruan? Karena di sekolah menengah kejuruan ini siswa atau alumni itu sudah punya bekal atau mental berwirausaha, karena di sekolah mereka itu sudah diciptakan sebagai wirausaha. Di SMK Bayangkara dan SMK Tunas Bayangkara ini kita memiliki jurusan yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Jurusan ini istilahnya membuat siswa itu mampu untuk menciptakan suatu produk makanan dari hasil pertanian maupun hasil perikanan, sehingga kejuruan ini bisa istilahnya memfasilitasi mereka bisa berwirausaha ke depan. Itu lebih itunya. Baik, bagaimana dengan Pak Sandi, Bapak? Kebetulan di sekolah kita SMK Tunas Bayangkara itu membuka program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian ya. Emang rata-rata di sana pertanian, Ibu ya. Dan pengolahan hasil pertanian itu salah satunya pembuatan mochi, Ibu ya, yang merupakan oleh-oleh asli Sukabumi. Siswa-siswa kita juga dilatih
dan PKL di tempat-tempat seperti itu, Bu, supaya mereka nanti lulus nanti ya bisa selain berwirausaha bisa bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun pengolahan hasil pertanian. Baik, Bapak, kami akan berbincang kembali setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Talk Show Presisi.